Pun Bapak Ibu, kalau dzikir sirul asrar itu sudah jalan di tahapan pertama su'aul basyirah rasa, maka nanti akan naik ke nomor 2, ainul basirah. Niki wau su'aul basirah. Yang kedua ainul basirah. Ketika nanti hakul basirah. Apa ainul basirah? Bertemu sudah. Meripat ati sampean sudah hijabe, tutupi ati wau sudah dibersihkan Allah. Penyakit ati wis gak enek, hasud wis ra enek, riya takabur wis gak enek. Artinya apa Pak? Ruhaniyah dikatakan bisa bersaksi menghadap pada Allah. Ruhaniyah niku tadi kan makhluk, gitu? Oke. Itu nanti difanakan. Rasa keakuan jenengan sebagai makhluk yang wujud nanti Allah fanakan. Sebab aslinya kita manusia, asalnya tidak wujud, gini waden. Oleh wujud sebab diwujudkan yang wujud. Hidup ini ngomong Pak, yo aku iki sejatine Allah. Bukan sampean dong nggih. Bukan kita makhluk. Wong kita makhluk sudah kembali ke asal. Asalnya kita nggak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada kita makhluk bisa melihat yang ada Allah? Ya nggak bisa. Terus yang melihat Allah siapa? Ya Allah sendiri. Yang asalnya tadi disebut roh. Sekarang nama roh itu hilang. Ini berkaitan erat dengan sifat wajib Allah 20 itu yang ada 4 tahap, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nanti saya jelaskan. Bun, ini cara sampean kali kula secara ruhaniyah untuk berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sleman, ya. Wabil khusus jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah anugerah dipertemukan panjenengan kalih kula semata-mata ada maksud Allah yang tak ternilai, kecuali hanya satu, ta'lim muta'alim, belajar bareng, ngaji bab masalah ati. Sebab
sebab menungso iku yo gegawan jasmani lan rohani. Jasmani Allah menitipkan datang jenengan, rohani pun juga begitu, yang semuanya nanti akan kembali ke tempatnya masing-masing. Jasmani Allah ciptakan kita dari saripati tanah. Nanti kalau sudah habis kesempatan umur, kembali ke tanah. Ruhani Allah ciptakan kita dari Nur Muhammad yang asal muasal dari Allah, kembali nanti kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sehingga sebelum manusia dilahirkan ke dunia, diterangkan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 172. Roh niku dijanji Allah. Basi dikurangi didik. Roh iku dijanji Allah. Sebelum roh ditiupkan Allah di dalam jasmani kita. Alastu bi rabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Umpama dialog langsung pada saat itu. Betulkah kau nanti akan setia menyembah, memuja, memuji, bercinta hanya padaku? Kita semuanya jawab qalu bala syahidna. Injih. Umumnya kita lah mboten imut Pak nggih. Eling napa mboten? Enggak ingat toh? Enggak ingat. Makanya bersyukurlah kita pada Allah diingatkan. Mengapa kita tidak ingat? Hanya satu alasannya. Karena hati kita tertutupi oleh nafsu. Di dalam diri kita masing-masing. Visi dan misi nafsu melalaikan hati pada Allah. Melalaikan ruh pada Allah. Di segala aspek apapun. Enggak hanya di ketika kita bekerja, makan, minum, bersosialisasi. Bahkan waktu sholat pun lalai. Berarti visi dan misi nafsu niku sukses. Sukses. Bapak Ibu, kalau roh kita pernah berjanji kepada Allah, umat Islam, yang janji itu tidak akan pernah hati memuja dan memuji, menyembah kepada Allah, beriman selain daripadanya. Ketika kita akil balik, memang dengan sengaja Allah menguji kita lewat nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, Ali Imran. Lewat nafsu inilah yang akan membawa perkara yang disukai oleh banyak manusia untuk diuji atas kesetiaan janji kita dulu. Perlu diuji memang. Kalau tidak, mana bukti kesetiaan kita pada Allah?
akhirnya semua kita manusia terjerumus dalam tipu daya hawa nafsu dalam diri kita. Lewat apa? 3 hal. Garwa, anak, dunya brono. Bagaimana kata nafsu, hati kita condong pada 3 hal. Padahal semua ini makhluk. Bagaimana kita beriman, memuja, memuji terhadap 3 hal ini. Ini Bapak Ibu, proses sejarah Nabiullah Adam dan kita sebagai anak putunya terjerumus. Tapi Allah kasih rahmatnya pada kita. Jelas iman kita telah pada selain Allah dalam hal konsep aspek apapun. Satu contoh. Iman kita jatuh pada selain Allah ketika kita haus terus minum air. Hati kita beriman, yang menghilangkan rasa haus adalah air. Ini fakta. Kita beriman terhadap makhluk, yang makhluk itu bisa mendatangkan manfaat. Hati loh Pak. Padahal kita nggak sadar. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu menyertai, melimputi atas segala hal apapun, termasuk air. Jadi di dalam dan di luar air itu dipenuhi atas wujudnya Allah yang kita tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Karena hati kita wayabhunaha iwaja, dibengkokkan oleh nafsu untuk bersaksi, melihat, beriman pada air. Fakta. Semua kita memang begitu Pak. Siapapun kita, jikalau masih di zona ini, kita menghadapi masalah dunia pasti ribet. Hati dipenuhi rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut. Apa besok yang mau kita makan belum ada, susah, gelisah. Padahal semua sudah ada yang ngatur. Kita nggak sadar itu. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu, jenengan ku kembalikan pada persaksian ketika saat jenengan belum ditiupkan roh iku pada jasad. Sebab dengan cara inilah jenengan nanti akan mendapatkan wasilah. Apa itu wasilah? Tali hubungan langsung hati jenengan pada Allah. Biar hati jenengan tidak mudah untuk mengikuti apa seruan nafsu di dalam hati Anda. Cuman satu seruan nafsu. Berimanlah hai kau hati dalam hal apapun terhadap makhluk. Itu tadi contohnya. Aku minum air, hatiku akan beriman hilangnya rasa haus karena air. Padahal air itu makhluk. Kita nggak sadar.
kalau semua itu Allah. Prosesnya Allah memberikan syafaat pertolongan terhadap air supaya bisa menghilangkan rasa haus. Itu yang tidak kita sadari. RPPK iso metuai. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh. Apa itu? Di depan kita ada jeruk, ada anggur. Memunculkan rasa manis, rasa kecut. Kita akan dipaksa oleh nafsu. Muncul rasa iku sangka makhluk itu tadi. Padahal semua itu tanpa Allah, jeruk sama anggur tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Sama dengan kita sampai di sini. Nafsu akan menggoreng, nafsu akan mempengaruhi terhadap hati kita. Olehnya kita bisa datang ke sini, hati disuruh beriman karena makhluk. Ya karena sepedaan, karena diriku sendiri. Sifatnya nafsu dalam diri kita melalaikan hati kalau semua itu karena Allah. Ini karena panjenengan kita semua belum punya wasilah. Wasilah itu apa? Tali. Tali. Jalan. Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 35 tentang tali. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, carilah tali. Al-wasilata itu tali. Jalan. Ilaihi. Untuk bertemu Allah. Untuk mendekat dan bertemu Allah. Malam hari ini, tali akan kuberikan terhadap panjenengan. Supaya ketika saat jenengan beraktivitas apapun, hati selalu sadar kalau yang berperan, yang menggerakkan jenengan adalah Allah. Dalam hal apapun itu nanti. Kalau jenengan sudah jatuh di sini, hati jenengan iman sampean, hati jenengan gampang, tentram, tidak mudah gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah jenengan ada rasa takut, gelisah, khawatir dengan kehidupan dunia ini. Ingat, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya apapun terkait masalah garwa, anak, dunya brono yang Allah hadapkan itu semata-mata sebagai ujian. Artinya ujian, hati ini melihat makhluknya dan beriman karena makhluknya, apakah karena Allah hidup yang menguasai makhluk. Kalau Anda punya wasilah, hati Anda pasti sambungnya kepada Allah, wujudnya yang menguasai makhluk tiga hal tadi. Sehingga oleh karenanya pada malam hari ini sengaja kami akan mengadakan baiat. Apa sih baiat itu? Bukan baiat yang dimaksud di syariat thariqah, lupa ya. Ditalkin itu ndak. Iku kok yo sanjake medekno. Dijanji dibuntel kain yo. Mboten. Pengertian baiat di sini adalah menyambungkan talinya ruh sampai kali kula dateng Allah pada Allah yang selama ini mulai akil balik sampai umur berapa tahun
itu keputus oleh nafsu. Akhirnya iman kita selalu pada makhluk. Dalam segi apapun mesti larinya iman kita makhluk. Niku sing kersa. Jadi baiat itu tidak boleh dipaksakan. Nggak boleh. Atas kesadaran hati kita masing-masing. Sehingga yang mengikuti baiat tolong nanti harus menyiapkan air yang sudah dibagi sudah nggih airnya oleh Sohibul Bait ya ta. Monggo itu nanti buat media jenengan berbaiat. Terus bagaimana cara untuk menyambungkan nanti? Caranya bagaimana? Mekaten. Begini. Saya akan menyinggung hakikatnya syahadat. Kalau syariatnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat syariat untuk jasmani kita sudah mulai sejak kecil, akil balik sudah disyahadatkan. Lah, syahadatnya ruh jenengan kali kula ini yang belum. Apa sih syahadat itu? Bersaksi. Jenengan wajib menyaksikan terhadap Allah bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang mana? Sebab orang bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Sehingga dalam konten malam hari ini saya kasih judul kenalilah Allah sampai pada wujudnya. Bersaksilah kau pada Allah yang sebenar-benarnya Allah. Kata Rasul, siapa Allah yang sebenar-benarnya Allah yang wajib kita sembah? Diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Orang Jawa mudah. Yo kuwinggir sejatine urip yang ada di dalam dan di luar dirimu. Ini. Kalau kita bicara urip kan nggak bisa dibayangkan toh. Wujud piye? Lang mboten saged apa ya? Mboten saged. Cuman dirasa. Dengan rasa itulah nanti akan pertemuan terjadi. Artinya ketika lesan jenengan nanti ngucap asyhadu alla ilaha illallah, ketika asyhadu tolong dalam hati jenengan bangunkan rasa. Artinya rasakanlah kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri Anda. Jadi wujudnya Allah itu subhanalladzi asra bi'abdih. Dialah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha esa, yang memperjalankan seluruh hambanya, makhluknya ini. Jadi sampean unculake ning ati sampean rasa merasakan kehadiran Allah yang membeat jenengan. Jadi bukan saya, Pak. Bukan saya. Saya cuma dijadikan Allah sebagai lapangan aja. Jadi jenengan harus menghadap terhadap Allah, jangan menghadap makhluknya. Jangan. Ingat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu di dalam dan di luar. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Hidup itu, Pak. Jadi tolong
menumbuhkan rasa itu apa? Iman dalam hati jenengan. Sesungguhnya wujudi Allah ya urip di dalam dan di luar jenengan. Itu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Inilah syahadat hakikatnya. Syahadat yang dilakukan oleh ruh seperti itu. Wajib. Sehingga nanti setiap jenengan beraktivitas apapun dan atau menghadapi sikon apapun, kalau hati sampai bersaksi pada Allahnya di situ, jenengan tidak mudah untuk gelisah, gak mudah khawatir, gak mudah takut, alias selalu tenang hati sampai menghadapi persoalan apapun. Berarti syahadat sampai sudah jalan. Inilah yang ku maksud wasilah, sambungan hati sampai datang Allah sudah ada. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad iku makhluk, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad iku makhluk, jenengan kali kula juga makhluk. Maksudnya ya apa? Status Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Artinya semua makhluk baik di langit maupun di bumi bisanya gerak sebab dikengken Allah gerak. Sebab digerak nih Gusti Allah, diutus Allah gerak. Jenengan mriki iku sifate jenengan iki, wujud jenengan iki makhluk. Lah sifat sampean teng mriki Rasulullah digerake Allah. Coba saged mboten apabila Allah mboten gerakno jenengan kali kula saged kumpul malam hari ini? Mboten saged. Ini yang tidak bisa dibantah. Gak bisa. Kebenaran inilah yang tidak bisa dibantah. Sehingga kalau dari kacamata syariat Muhammad iku ibnu Abdillah dulu. Lah secara hakikat Muhammad iku makhluk, jenengan makhluk, siapapun makhluk. Olehnya bisa gerak sebab digerake dening Gusti Allah. Teng mriku mengke. Berarti jenengan iki sudah bersahadat roh. Sudah bersaksi dengan benar. Pun. Kalau syahadat jenengan ruh itu sudah benar, maka sholatnya mesti benar. Sholat sampai mesti benar. Artinya benar, hati sampai iki akan menemukan satu kekhusyuan. Itulah sholat yang benar. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 238, Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Anda akan bisa mendapatkan dan melakukan sholat khusyuk manakala jenengan itu tidak hanya sholat secara jasmani aja, tapi juga sholat rohani. Alas sholawah hafidu reksonen, jagalah alas sholawati terhadap beberapa sholat, berarti 5 waktu yang dilakukan oleh jasmani. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Wassolatil wusta, itulah sholatnya ruh jenengan kali kula. Ruh akan bisa dikatakan sholat dengan benar manakala ruh itu sudah paham dan melaksanakan hakikat syahadat tadi. Sehingga waktu ajene sholat, mau sholat takbiratul ihram, hati jenengan harus diam dulu. Apa? Merasakan
kehadiran Allah di dalam diri Anda. Karena Allah lah hanya satu-satunya, karena wujudnya Allah uriplah dalam diri jenengan. Jenengan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampean kalau sudah fokus di zona ini, inilah Pak yang dimaksud sholat khusyuk itu di sini. Maka benarlah sholat Anda. Kalau syahadatnya sudah benar, sholatnya pasti benar. Sholat yang benar adalah sholat ini wajah tu wajiyah. Hati Anda menghadap terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Hidup dalam diri Anda. Otomatis kalau sholatnya sudah benar, habis sholat terus zakat. Tazkiyah, pembersihan hati dari kotoran hati. Apa kotoran hati? Iman selain Allah tadi. Yaitu ada iman pada makhluk, itu akan dibersihkan Allah. Sehingga jenengan ketika sholat, dalam hati rasa sing muncul itu bukan rasa kita yang bisa melakukan, tapi rasa yang muncul dalam hati kita adalah rasa semuanya adalah Allah. Itu yang terjadi. Kalau zakatnya sudah dilakukan, poso, ngrekso, artinya hati sampai terjaga oleh Allah. Tidak akan ada hal-hal yang masuk selain Allah. Iman tadi. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa membersihkan atau menjaga dari segala iman selain Allah, wa yu'min billah, imannya pasti hanya pada Allah. Habis itu dikatakan haji. Rukun Islam ini ya, haji. Apa? Mendatangi undangan Allah. Artinya jenengan tiap hari 24 jam selalu diundang Allah. Contoh, di perut kita lapar, akhirnya ning ati sampean ada satu keinginan untuk makan. Keinginan itulah tanda Allah ngundang. Jenengan lapar, bentuk Allah ngundang. Ya, berhubung sampean sudah punya wasilah, memegang wasilah, maka jenengan pasti hati akan selalu ingat pada Allah. Artinya ingat, sadar, mulai nol mau makan sampai selesai makan, hati sadar kalau yang menggerakkan semua adalah Allah. Makanan bisa kita kunyah ya karena Allah. Makanan bisa kita telan ya juga karena Allah. Makanan diproses dalam perut, ada yang jadi protein, jadi kotoran, semua juga karena Allah. Sudah lepas pengakuan kita sebagai makhluk yang merasa bisa ini, bisa itu, lepas. Diundang Allah lewat wudhu, lewat sholat, lewat segala hal, aktivitas apapun itu adalah undangan Allah. Akhirnya tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tidak hanya 5 waktu saja Anda menghadap pada Allah, bahkan 24 jam ini. Paham nggih? Inilah bab masalah rukun Islam, di mana dibuka pertama lewat syahadat. Sehingga syahadat, persaksian itu sebagai kunci untuk rukun-rukun Islam berikutnya akan benar jikalau syahadatnya sudah benar. Mohon maaf lah Pak Bu, kita itu waktu kecil sudah bersyahadat secara syariat. Tapi mengapa waktu sholat, waktu bekerja, waktu apapun, hati lalai pada Allah.
Ingatlah, ikut tanda bahwasanya waya buhunaha iwaja, kita telah dibengkokkan nafsu priot iku cilikna, priot eko zume iku lho kurang ana. Kita telah dibengkokkan nafsu dalam segi apapun supaya hati kita itu tidak menghadap, melihat, memuja, beriman semua Allah. Itulah nafsu. Tapi ketika saat kita sudah mendapatkan wasilah ini, pengertian syahadat ini, setidaknya nanti bisa jenengan prapno setiap saat dan waktu. Memang Pak, gak langsung bisa. Nanti ada istilah jatuh bangun, ada istilah jenengan kali kula niki ngadepi situasi lupa ingat, lupa ingat. Yang dimaksud lupa, hati kita masih merasa kita makhluk yang melakukan. Dikatakan ingat, hati kita ada kesadaran, pangrosok, bahwasannya munculnya perkara itu sumbernya dari Allah, yang Allah gak jauh, yang ada dalam diri jenengan. Ustaz Bu, nanti jenengan kalau tidak terasa nyaman hati sampean, mohon maaf, sampean celadu kula Bu. Tahu celadu nggih? Cara bapak dugangono aku Pak. Ngerti didugangi? Dijejek ini lho. Kalau kebenaran ini tidak bisa jenengan raosake ketika saat menghadapi sikon apapun, keadaan apapun dalam rumah tangga jenengan, bapak-bapak sampean jejeki kula, ibu-ibu kula sampean cetoti. Ngerti cetoti nggih? Itu pun wasilah ini nanti kula tuntun yang kusebut sebagai beat, yaitu nyambungkan talinya roh jenengan datang Allah. Sing jenengan dereng kersa mpun derek. Karena namanya baiat sirul asror, baiat dzikir la ilaha illa anta ini tidak boleh dipaksa. Sak sadare, sak ikhlase ati panjenengan kali kula. Pun monggo kita baiat dulu. Nanti habis baiat kita akan membahas sifat-sifate wujudi Allah, yang wujudi Allah sifati itu ada dalam diri kita. Sampai persiapkan tuyone aire. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin lahumul fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin, khususon jami'i masayikhi ila muntahum. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina
wa jami'i man tabi'ana khususun jamil arwah fi hadil majlis. Ya Allah, ij'alhum min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim wa ilaihim lahumul fatihah. Pun sampean derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja, yang wajib ku puji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud semua makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampean unjuk tuyo sampean. Ada dua hal setelah baiat ini yang kita laksanakan sampai akhir hayat, yang tujuannya adalah membersihkan seluruh kotoran hati, ruhaniah dan jasmani dalam rangka bertemu Allah sebelum kematian itu datang. Ingat, Allah dawuh di dalam surah Al-Isra ayat 72. Tolong ayat ini digembol, digejoki nanti sebagai pengingat kita. Al-Isra 72. Allah dawuh, "Man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah. Siapa sih Allah? Nggak tahu. Mana sih Allah? Yang Allah itu adalah nama, wujudnya Allah mana? Kita nggak tahu. Ini disebut sebagai hati yang buta. Tadi sudah saya kasih tahu, wujudnya Allah itu ya gesang di dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan. Al-Hadid ayat 3 menyatakan seperti itu. Bahkan dalam ayat lain Muhammad, jikalau hambaku bertanya aku di mana, tentang aku di mana, katakan aku dekat. Ya urip iku Pak Bu. Sejatine sing wonten jenengan, yang gerak no jenengan, yang memperlihatkan mata jenengan akhirnya bisa melihat sesuatu, terus memberikan pendengaran akhirnya dengar suara apapun, dan seterusnya. Yang meletakkan sifat kalam akhirnya jenengan bisa ngendiko, bisa ngomong. Meletakkan kekuatan akhirnya jenengan bisa melampah sampai di sini. Makanya itu nanti kita bahas sifat wajib Allah mulai wujud sampai mutakaliman. Yang sifat itu ada di diri jenengan. Bapak Ibu, siapapun kita, kalau nggak menyadari semua karena Allah, kita akan tambah jauh pada Allah. Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya masih buta pada Allah, terus dia itu sudah meninggal, naudzubillah, fahuwa fil akhirati a'ma, dia pun di akhirat ruhania dalam keadaan buta. Makanya Pak Bu, mengapa dulu jenengan kan dikasih tahu sama orang tua, ger, sirotol mustaqim itu laksana rambut satu dibelah menjadi 7. Mendano cilik esa endi Pak? Kecilnya sampai di mana? Nggak ada yang bisa. Padahal lapangan terbang Jogja itu sik kurang ngombo. Sik kurang ngombo. Mengapa beliau-beliau dulu mengatakan seperti itu? Karena saking sulite bagi orang yang matanya buta, jembaro koyo opo jalan nggak bisa lurus untuk sampai pada rahmat Allah. Nggak percaya? Ayo jenengan mengke cara dohir jasad iki sampean merem mantu o. Dalan lak gak sak rambut toh? Wombo nih, boten saged ndugi sampean. Sama dengan itu. Pak, Bu, jasad iki duweni meripat, Pak Bu. Namine panca indra iki ainul basariyah. Allah kasih mata ini untuk melihat sesama makhluk. Tapi juga Allah kasih matane ruh, mata hati yang disebut ainul basirah untuk melihat, bersaksi hanya pada Allah. Oleh karena mata hati kita itu tertutup oleh perkara-perkara selain Allah yang ditimbulkan oleh nafsu diri kita, maka Allah gak nyata. Ati sampai akhirnya melihatnya berimane nang makhluk tadi. Cara ngombe gula tuyo sing bisa ngilangi rasa haus. Insya Allah Pak Bu, kita sadar semua milik Allah, baik jasmani dan rohani. Gara-gara nafsu itu loh Pak, akhirnya kita diajari ngaku-ngaku. Akhirnya
hati kita gak tambah dekat, gak tambah dekat pada Allah, malah tambah jauh. Oh jauh, Allah itu di sana, di atas langit, arah sana. Kok adoh Kang? Wong Allah iku ning awakmu dhewe lho. Lah adoh. Quran itu sampai detik ini saya gali 30 juz mencari kalau Allah jauh, nggak ada. Yang kutemukan Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan ada ayat mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Ternyata itulah hidup. Dulu nggak berani Pak buka ini. Yo urip iku ngger gak wani. Cuman bahasane kinayang ini, kuwi nek kepingin ketemu Allah, golek ono galie kangkung. Juga ketemu-temu lah Pak. Di mana ada kangkung ada galihnya? Gak ada toh? Ya iki kosong iki. Aslinya bukan kosong. Kita mengatakan kosong karena melihat dengan mata dohir. Coba mata batin rohania sampean ndelok kosong iki lah. Ya iki sing wujud. Ah, mangke iki cuman tambahan aja. Proses sampean kali kula yang lagi beat itu belajar bagaimana di hati merasa kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan. Sehingga jenengan belajar untuk tidak ngaku-ngaku, bisa gerak sendiri. Terus di luar diri jenengan makhluk yang ngono. Belajar untuk tidak menuduh dan beriman yang bisa bergerak itu makhluk itu, tapi olehnya makhluk bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Wujudnya Allah ya urip ning gunung. Pelajari dari arah situ dulu. Bagi berbaiat itu seperti itu. Ini ancaman Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah alias belum bertemu, belum bersaksi, belum melihat, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila wa adallu as-sabila, dan jalannya lebih sesat, lebih gelap. Niku namine peteng dedet, gelap gulita. Akhirnya nggih dalan sakmu nambane nggih mboten saged lurus. Wong peteng wuta. Mboten saged. Makane orang Jawa dulu mengatakan siratal mustaqim iku laksana rambut satu dibelah menjadi 7, tajamnya pitung cemukur. Waduh, siapa Pak yang bisa lewat? Nggak ada sama sekali. Itu menunjukkan bahwasannya banyak manusia yang matanya buta, yakin tidak akan pernah bisa melewati siratal mustaqim untuk ke surga Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jenengan akan bisa melewati siratal mustaqim manakala fa'buduh. Ayate fa'buduh surat Maryam ayat 36. Bahasane ngeten. Fa'buduh. Niki hak lho Pak, bukan bola. Fa'buduh. Fa'buduh. Nyembah sira hu ing Gusti Allah. Artinya apa? Arti sampean harus menghadap, bersaksi, melihat semua karena Allah. Karena Allah. Makanya bertakbiratul ikram lah sampean biasanya disuruh untuk disunahkan untuk mengucap doa iftitah toh. Ini wajah tuwaj, iya. Iku surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke wajah Allah. Itu maksudnya. Artinya prakteknya ngeten. Hati sampean harus sadar
Segala apa yang timbul dan muncul dalam waktu jenengan sholat itu sumbernya dari Allah. Lah Allah wujudnya urip dalam diri jenengan. Sebab dialah akhirnya jenengan bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Hati sampean istiqomah di dalamnya. Wis tak jamin sampean gak gampang eling nang perkara urusan dunya. Nek gak percaya dicoba. Tapi ya itu tadi, sok ilang, sok teko, sok ilang, sok teko. Kadang iling, kadang lalai. Dan itulah proses kita, Bapak. Gak langsung, misalkan 4 rakaat terus iling nang Allah, belum. Jadi nanti ada momen di mana sampai ikut dilalikan Allah. Itu sebagai proses pembelajaran kita. Tapi teruskan. Laku dzikir yang seperti itu sampai teruskan. Itulah wasilah. Pun. Pertama tujuan kita melakukan 2 hal. Membersihkan seluruh kotoran hati dan jasmani untuk bertemu Allah. Yaitu kotoran itulah Pak Bu dalam hati kita yang menghalang-halangi mata hati tidak bisa bersaksi melihat sejatine Allah itu. Dengan cara bagaimana? Pertama, pun sampai catet ning ati sampean ya. 2 hal itu. Pertama, bersihkanlah hatimu dari kesalahan syirik jali dan khafi. Syirik itu apa tak? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh saya tadi, minum air, hilang rasa haus, hatiku beriman karena air, berarti kulo telah syirik. Itu namanya syirik khafi. Syirik sing lembut. Dan ini Pak Bu, aku yakin siapapun pernah ngalami. Ini nanti dibersihkan. Terus dengan cara bagaimana? Jenengan dikasih Allah kesempatan 1 hari 1 malam 24 jam. Gunakanlah 24 jam ini untuk berzikir sirul asrar. Zikir itu ada 3 Pak. 1, 2, 3. Niki jahri, niki siri. Nomor 3 sirul asrar. Sirul asrar. Apa dzikir sirul asrar? Dzikir yang tanpa ngucap. Kalau yang pertama jari kan diucap di lisan la ilaha illallah. Kalau siri di hati ngucap Allah Allah Allah. Iki biasa ning thariqah. Sampai langsung iki ae. Kesuwen, umur sampean kari piro? Halo. Gak ada yang tahu toh? Gak ada. Untuk bisa bertemu Allah, jenengan hanya lewat wasilah dzikir sirul asr ini. Inilah tali penyambung antara ruh sampai dengan Allah. Di dalam sirul asr ada 3 tahap. 1, 2, 3. Apa pertama? Su'aul basiroh. Apa? Tadi yang ku jelaskan, rasa. Sampai harus merasakan kehadiran Allah. Wujudnya yaitu urip. Akhirnya jenengan sadar. Segala gerakku ini semuanya karena digerakkan oleh Allah. Kan masih ada 2. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Oke, iki proses. Enggak apa-apa. Iki memang syahadata ini secara hakikat. Nanti akan syahadata ini menjadi syahadat tunggal, syahadat ahad. Seiring berjalannya jenengan dzikir rasa tadi. Su'aul basyirah. Apa? Merasakan kehadiran Allah. Di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan. Seperti air. Di luar diri jenengan air. Kalau tidak ada Allah wujudnya yaitu hidup. Nggak akan pernah air itu bisa menghilangkan rasa haus.
dahaga. Ati sampean kudu sering duduk di situ. Sadar kalau semua karena Allah. Sing sapa wonge terus melakukan seperti ini, dzikir seperti ini Bapak Ibu, maka ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah dzikirnya para walinya Allah. Apa wali? Kekasih Allah. Ya iki dzikire wali. Nek niki dzikire wong syariat, la ilaha illallah tauhidnya. Siri la ilaha illallah thariqah, sirul asrar dzikirnya orang hakikat, la ilaha illa anta. Mengapa anta? Anta itu kan dekat, Pak. Anta. Nek niki wau huwa. Nek ini tadi nama Allah. Lah ngoten toh? Anta. Anta itu kamu. Siapa yang bicara? Bicara kamu. Berarti orangnya ada di depan. Kalau dia jauh, Pak. Apalagi nama. Orang tahu. Tambah jauh. Makanya umat Islam wajib untuk mendapatkan wasilah. Tali roh langsung datang Allah. Tapi nggak boleh dipaksakan. Terserah. Makanya kalau tadi mengatakan beat itu nggak boleh dipaksakan. Sadar-sadari anti. Pun Bapak Ibu, kalau dzikir sirul asrar itu sudah jalan di tahapan pertama su'aul basyiro rasa, maka nanti akan naik ke nomor 2, ainul basiroh. Niki wau su'aul basiroh. Yang kedua ainul basiroh. Ketika nanti hakul basiroh. Apa ainul basiroh? Bertemu sudah. Meripat ati sampean sudah hijabe, tutupe ati wau sudah dibersihkan Allah. Penyakit ati wis gak enek, hasud wis ra enek, riya takabur wis gak enek. Artinya apa, Pak? Ruhaniyah dikatakan bisa bersaksi menghadap pada Allah. Ruhaniyah niku tadi kan makhluk, gitu? Oke. Itu nanti difanakan. Rasa keakuan jenengan sebagai makhluk yang wujud nanti Allah fanakan. Sebab aslinya kita manusia, asalnya tidak wujud. Gini waden. Oleh wujud sebab diwujudkan yang wujud. Jenengan wajib bisa kembali ke asal. Tidak wujud. Berarti ainul basiro itu di dalam hati jenengan muncul ya rasa itu. Rasa yang Anda tidak wujud. Justru yang wujud adalah Allah. Sehingga mengatakan yang gerak semua itu Allah. Tadi kan ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Lah, kalau sudah sampai pada syahadat tunggal, syahadat ahad, persaksian yang sebenar-benarnya bersaksi, esa, jenengan mengki pun lepas. Jenengan sebagai makhluk itu sudah tiada. Keakuan jenengan sebagai makhluk itu sudah tiada. Terus yang muncul dalam hati jenengan hidup itu tadi. Berarti segala gerakan apapun di dunia ini itu hanya af'alullah. Gerai Gusti. Lah, nanti kalau belum sampai di sini, ya gak iso dipaksakan. Masih ada 2, jenengan kali kula selalu dilihat Allah, merasa selalu digerakkan Allah. Udah, sampean ikuti mawon.
Semua itu butuh proses. Nggak boleh dipaksa-paksakan nanti. Nanti akan sampai sendiri. Ainul Basiroh. Kalau sudah Ainul Basiroh, maka otomatis Hakul Basiroh yang nomor 3 menyatakan. Nek Ainul Basiroh melihat wujudi Allah. Kalau Hakul Basiroh menyatakan. Hidup ini ngomong, Pak. Yo aku iki sejatine Allah. Bukan sampean dong, nggih. Bukan kita makhluk. Wong kita makhluk sudah kembali ke asal. Asalnya kita nggak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada kita makhluk bisa melihat yang ada Allah? Ya nggak bisa. Terus yang melihat Allah siapa? Ya Allah sendiri. Yang asalnya tadi disebut roh. Sekarang nama roh itu hilang. Ini berkaitan erat dengan sifat wajib Allah 20 itu yang ada 4 tahap. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nanti saya jelaskan. Ini cara sampean kali kula secara ruhaniyah untuk berzikir. Jadi Pak Bu, jenengan cukup zikir niki supaya cepat, lekas, bersih hati sampean dari hijabe tutupe untuk bertemu Allah. Tapi jikalau sirul asr iku gampang muncul didorong dengan dzikir sir di hati sampai ngucap bebarengan nafas keluar hu Allah, nggak apa-apa. Yang penting rasa ini harus selalu ikut. Paham ya? Apakah kula niku mlebet thariqah kumpulan-kumpulan niku misalnya? Nek menurut kula ora usah. Mencolot tae langsung ning haki. Umur sampean kari piro? Khawatirku surat Al-Isra 72. Belum ketemu Allah sudah niki lak mengkhawatirkan toh. Khawatir. Tapi yang sudah kadung masuk di thariqah Mu'tabaroh itu katanya gak usah ditinggalkan dzikirnya. Naiklah ke Sirul Asrar. Sertakan dzikir rasa itu. Biar lekas ketika Anda suluk khususnya usul nang Allah. Mohon maaf. Estu berpuluh tahun pun kita dzikir hu Allah. Jikalau tidak jenengan sertakan wasilah sirul asrar langsung pada Allah. Mohal bisa usul. Saya tanya pada saudara-saudara kita yang berthariqah. Berapa puluh tahun mumet koyok apa jenenge gilingane gandum muter ser kesini mana ser di alam kasyafah ketemulah alam malakut jabarut lahut si makhluk sedaya belum bisa ke musyahadah karena tali antara ruh dengan Allah wasilah yang kusebut sirul asr nggak ada. Sama dengan gini loh jenengan arepe menek pian niki. Kok gak ono tali ini berupa ondo? Ya apa sampeyan sak mencolot? Nggih nek sak meter. Niki pirang-pirang meter. Ya gak iso munggah lah jenengan. Sampeyan munggah tingkat kalau nggak lewat ondo atau lewat lip apa lip ah namine. Sing gak adik mlaku niku lho. Lip nggih, lip. Sampeyan menengahe aku iso tetep ndukur ora iso. Ya dicoba kono nanggone mall. Lantai 1 san menengai gak lewat tondo, iso tetep ndukur ae. Sampak gondol Pak ndas mboten saged. Laksana seperti itulah. Makanya wajib nek menurut kula wasilah itu didapatkan oleh seorang mukmin. Dasare Al-Maidah 35 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu do memperolehlah sira kabeh ilaihi untuk mendekat dan bertemu Allah memperoleh al-wasilata ing jalan atau tali. Pun iki langsung tali wasilah ini langsung Allah. Tidak melewati makhluk.
ngeribon makhluk, ndak langsung. Niki yang pertama. Di dalam satu hari satu malam, baik jenengan jasmani repot urusan dunia atau tidak, tetap dzikir ini sampean jaga semampu panjenengan masing-masing. Yang kedua, rohani. Iki rohani, sekarang jasmani. Bagaimana kita membersihkan jasmani dari seluruh dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan mulai akil balik sampai entah berapa umur kita. Pak, ada 3 momen yang harus jenengan perhatosake. Khusus urusan jasmani biar bersih, nanti kita kembali saripati tanah biar kita betul-betul menjadi saripati tanah. Bukan tanai, saripati. Bukan tanda lihat iku, bukan, saripati tanah. Apa sih saripati? Bukan tanah lu ya, tapi saripati. Nanti kita akan mati kembali ke situ. Pertama, sampai semua ini kan punya hari kelahiran toh, hari weton. Tolong setiap ketemu weton jenengan 35 hari ketemu weton 1, gitu. Tolong sampean siam, sampean biriadoh poso, prihatin poso. Apit boleh, 1 hari boleh. Kalau apit itu 1 hari sebelum weton, 1 hari weton, sak bakdane weton. Iki 3 hari. Terserah jenengan milih yang apa. Niate sampean iki mertobat dateng Gusti. Apakah ada hadis tak poso weton? Enggak ada. Kula pados mboten wonten, cuma nek tafaul nyantolno ada. Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah iki dicantol nomriku. Artinya tafaul supaya betul-betul jasmani sampean kali kula iki sebelum kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Posone seperti puasa Ramadan. Cuma aja buka sahure sampean tinggalkan makanan yang ada unsur hewani. Karena hewani itu dari unsur nafsu. Artinya biar hati sampean gak gampang kelebon hawa nafsu. 1. Nomor 2, berkaitan dengan jasmani. Mulai hari ini sampai akhir hayat, jagalah jasmani ini, jangan pernah makan dan minum barang haram. Iki sampeyan jaga. Yang sudah biarlah berlalu. Yang belum ayo kita jaga masing-masing. Yang ketiga, kalau jenengan iki mampu, jagalah hadas kecil dan hadas besar. Berarti sampean menjaga hukum-hukum di dalam hukum syariah itu bagaimana. Artinya Bapak Ibu, jenengan kalau batal, kalau belum ada kesempatan, jangan wudhu dulu. Nanti kalau ada kesempatan baru wudhu. Terus ada yang tanya, Kang, kula niki le ojo maneh poso sedina, poso setugel ae gak kuat. Setugel iku beduk nih lho Pak. Sak jam ae nek gak kecapan wetengku kriwit. Ya wis ora usah poso. Jenenge ngoten niku biasa weteng sing tangkine gede lho Pak ya. Kecapan. Apa ya abot to sedina 30 dina dijukuk sedina kindil. Sedina tok. Tapi nek pancen gak kuat, is gak maido. Ngertos gak maido ya? Is gak kena disalahke. Wong jane ora wong kuat, ora kuat deh. Jaga wudu ya ngono. Kula niki beser ngalor ngidul ngentat berat brut wis ledeh klepe misale mosok wudu terus ngene lak ya katuken. Nah,
Pun nek pancen ra kuat ra apa-apa. Sing penting ruhaniyah sampean. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Berzikirlah. Ini yang kumaksud. Bukan zikir yang kumaksud diucapkan di lisan itu atau di hati, tapi dirasa. Sadar kalau semua itu hanya Allah. Udah, nanti jeneng jangan khawatir. Walaupun jauh dengan saya di Mojokerto atau kadang ada di Jogja, sama jangan khawatir. Aku takut gak ditunggoi. Misalnya, tak kandani sampean. Sedoyo sing bimbing kita semua adalah Allah. Lah Allah ono diri jenengan. Inna ma'akum. Sesungguhnya aku ini berserta kamu. Ini ki. Orang kalau sudah memegang wasilah, mesti merasa Allah selalu bersama kita. Kalau tidak memegang wasilah, aduh Gusti Allah iku ndukuri langit. Duh, adoh. Allah itu bersama kita. Selalu kita dilayani, Pak. Makan aja dilayani, melihat dilayani, dengan sifat basor akhirnya bisa melihat. Telinga bisa mendengar dengan sifat sama, bisa mendengar suara. Semua. Tidak mungkin kita itu lepas dari pelayanan Allah. Cuman kita aja yang gak sadar. Mengapa gak sadar? Karena tali kita datang Allah putus. Kalau sambung mesti seperti itu. Ya niki dikiri para rasul, para kekasih Allah. Lah nanti kalau sudah hakul basiro, dikir yang nomor 4 di dalam Al-Quran, Allah katakan la ilaha illa ana. Jadi yang muncul bukan anta lagi, bukan huwa, bukan Allah, tapi ana. Ana itu artinya ingsun. Ingsun iku saya itu Allah. Maksudnya itu dibuka dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzik. Kalau hati sampai sudah ketemu Allah, sing muncul nanti dikiri ana, maka sholat sampai mesti eling mung dateng Gusti. Pun niki sampai lampai sampai akhir hayat jenengan. Pertanyaannya, di hari keberapakah ada tanda-tanda jenengan bertemu Allah? Itu urusan Allah. Sampai gak usah khawatir. Sing penting wasilah sampai gecoi. Sudah mendapatkan wasilah. Tandanya kalau bertemu Allah bagaimana? Amal arif la yarawna li anfusihim say'an. Tanda-tanda orang sudah bertemu Allah adalah ketika saat jenengan iki berlaku apapun, atau melihat makhluk lain berlaku apapun, hati jenengan ini tidak ada iman kalau yang melakukan, yang bisa melakukan itu makhluk. Tapi yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Hatimu akan mengatakan, bersaksi, melihat yang melakukan hanyalah Allah. Nomor 2, tatmainnul qulub, hati jenengan mesti anteng, damai, jenjem. Yang ketiga, gak mudah hati sampean iku kena gebiarin dunya. Artinya apa? Gak kesensem, gak mudah kesensem. Apa ya kesensem itu ya? Terbuai, tersilaukan dengan gebiare dunya. Cara istilah wong sugih, gak medidi dengan sugihe. Ngerti gak medidi? Mboten takabur dengan kekayaannya, karena dalam hatinya sudah yakin semua milik Allah.
milik Allah. Wis, orang kalau seperti sudah di zona ini hatinya Pak, demi Allah, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Apa? Matinya mesti husnul khotimah. Mboten lara. Sing diterangno nek roh dijabut diocok-ocok, wuh larane kaya dene kambing diseset kulite ambal 99 larane mboten. Oh enak. Maksrut ngoten mawon. Ngerti maksrut? Gampang. Artinya apa? Jenengan kali kula ngelepas gak rumangsa duwe iku wabot. Ngelepas rasa bukan kita yang melakukan lu wabot. Nek wabot ya niki padha mbek wong mati wangel nih. Tapi kalau sudah hati sadar semua Allah, gampang pun. Wis ta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sampai manakala di dunia ini sudah membawa silah, kok punya masalah yang bertubi-tubi, gak ada solusi, jangan khawatir. Allah sudah janji, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3. Jangan khawatir, hati jenengan nek wis duduk selalu dzikir hati pada Allah seperti ini, maka solusi pasti Allah datangkan tanpa kita sangka. Udah, jangan khawatir kata Allah. Hari keberapakah jenengan ini dikatakan bertemu Allah? Udah, manut Allah aja. Sing penting lakoni terus, jogo terus tentang tali Allah dalam diri Anda. Jaga. Pun itu aja Bapak Ibu terkait bakdo beat yang bisa kami sampaikan. Nanti jenengan lampai sak mampu jenengan. Oke, ini sudah jam 9 ya. Apakah diteruskan bahas sifat wajib Allah mboten? Ya, niki sifat ini ada dalam hati jenengan. Jangan khawatir. Memang saya sudah bicara 2025, saya nggak akan keluar ngaji. Tapi kalau di Jogja ini kecuali. Ya. Semua itu ada istisna Pak, yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Sama nggak usah khawatir. Oleh karena bulan Januari itu sih tetap bertemu. Aku tanya lagi, ini jam 9 lebih. Diteruskan pengajiannya bab masalah sifat 30 badan. Hah? Diteruskan ya, walaupun gak semua mbuh siji apa loro ngoten ya. Allah wujud, kita bakok dan seterusnya. Pertama sifat wujud. Niki saged digosok? Saged ya. Sifat 20 itu Pak, sifat wajib 20 Allah, wajib ya, itu terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani,
Ma'ani, yang tiga maknawiyah. Maknawiyah. Pun. Malam hari ini kami buka sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Diri Allah sendiri. Apa? Wujud. Wujud. Siapa Allah? Hidup. Di dalam diri hidup ada Nur Muhammad. Makanya dunia seisinya tidak akan wujud manakala tidak ada Nur Muhammad. Mana sih Nur Muhammad? Wiji kang dumadi saklebeti urip. Itulah bahasa kedokteran disebut sebagai sel yang ada di dalam diri seorang bopo. Nutfah. Nutfah itu mani. Di dalam mani itu ada sel yang nantinya akan ditemukan embrio. Ovum ya, bahasa biologinya ya. Itulah Nur Muhammad. Makanya di dalam sistem kedokteran itu, ketika seorang bopo itu hajat pada biung, terus satu semprotan itu di dalamnya nutfah. Nutfah itu mani. Ribuan Nur Muhammad yang dia berjuang untuk menemui sel telur. Ini konsep di kedokteran atau di biologi. Mohon dibantu karena saya bukan baksisi dokter, yo rodok ngawur-ngawur detik lo ngoten loh. Kalau dulu itu ada di Pondok Tambak Beras, sementara Bu Syaifuro ada di Pondok Denanyar dulu itu, tapi nggak kenal. Dulu saya ada di Pondok Tambak Beras, beliaunya ada di Denanyar. Niki dekat, paling kira-kira sedoso kilo. Ada hubungan antara Mbah Yai di Bisri ya, Mbah Yai Bisri kali Mbah Yai Hasbullah Tambak Beras ini ada hubungan, masih saudara. Lah, di situ saya masuk di dalam D3 biologi, makanya rodok kenal embrio itu apa, lho ngoten lho. Nek keliru ya eling sing dadi dokter. Ada dokter di sini, putranya Ibu Syaifurah itu ada. Dimas itu dokter, jadi paham. Jadi nek keliru eling ngoten lho. Memang benar. Kaidah mengatakan jikalau tidak ada Nur Muhammad tak akan wujud dunia saisi ini. Apa dunia saisi? Jasad sampean. Kalau nggak ada nutfah dalam seorang bapak sampan kali gulo, sel telur tadi Nur Muhammad nggak jadi kita. Lah ngoten. Itu bahasa akal. Bahasa akal. Tapi bahasa hati, walaupun tidak ada bapak ibu secara akal, Gusti Allah yang mampu menciptakan, itu berupa Adam. Lah ngoten toh? Adam Hawa. Wis iki gak enak dipikir. Iki mikire akal. Pun. Sifat nafsiyah kita kembali, sifat nafsiyah wujud. Anda akan tahu wujud Allah jikalau Anda kembali ke asal Anda. Asal Anda apa? Tidak wujud. Sebab wujud kita makhluk diwujudkan oleh yang wujud. Kalau kita kembali ke asal tidak wujud, maka disitulah akan nyata yang wujud. Terus siapa yang melihat yang wujud? Yang wujud sendiri. Setelah hilangnya jenengan kali kulo ngaku-ngaku wujud. Iki ilmu rotok tingkat tinggi loh Pak ya.
Pundi bukti wujude Allah dalam diri jenengan? Urip itu. Urip. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu. Hidup dalam dirimu itu siapa? Selagi kita masih mengatakan aku urip sebab diuripi Allah, sampai sepanjang kapanpun kau tidak akan tahu wujude urip sejati ini, yaitu Allah. Karena kita masih ngaku-ngaku kita hidup. Lepaskan. Idfin wujudaka fi ardil humul. Lepaskan rasa pengakuan kalau kita hidup sebab dihidupi Allah. Lepaskan. Kalau jenengan melepaskan ini, berarti alam rohania sampean iki wis gak ana alam dunya. Sampean iki masuk dalam alam akhirat, akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Berarti yang melihat yang wujud adalah yang wujud itu sendiri. Bingung Kang, kula ngaji ambek pean iki. Wis rapopo bingung-bingung dhisik. Dulu loh jenengan kali kula pas masuk di dalam pelajaran bahasa Inggris sak durung kenal lah. Bingung no mboten? Tapi ketika saat seiring berjalannya jenengan ikut tekun mempelajari, akhirnya mboten bingung. Aku malah tadi guru nih sampean, guru bahasa Inggris. Mboten. Bapak Ibu hadirin, berarti yang dimaksud wujud itu wujudnya Allah dalam diri kita, yaitu urip kang sejati. Tiap hari, tiap saat melayani kita. Kita makan, dimakankan. Nasi bisa, ikan bisa halus, dihaluskan oleh Allah. Dengan bentuk gigi ini digerakkan, ditelan sampai di dalam perut. Itulah maksudnya hidup ada di sini. Artinya sampean kudu yakin wujud nyatane Allah, batin ya hidup dalam diri jenengan kali kula. Pun berhubung sok bulan ngarep yo sik ngaji. Ya wis tutuk kene ae sik, engko salbiah mesisan gandeng. Salbiah ya. Salbiah maknawi dan maknawiyah, ma'ani dan maknawiyah. Masalah salbiah rada suwe titik. Ngoten. Wis sing penting ndise wujude Allah urip di dalam diri jenengan. Jelas nggih? Pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.